Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas IAIN Langsa. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Akad dan Produk Syariah dengan dosen pengampu Bapak Alfian ME. Saya Kasmiati dan teman saya Agung Gumelar. Kami dari kelompok 2 yang bekerja sama untuk menyelesaikan makalah ini. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Telaah Uang, Bunga, dan Riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Uang, Riba, dan Bunga Bank. Yang pertama, uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naq juga berarti tunai. Kalau nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Yang kedua, fungsi uang. Fungsi uang ada 4. Yang pertama, alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Dan yang keempat, standar pencicilan uang. Yang ketiga, riba. Menurut terminologi atau bahasa, riba adalah ziyadah, artinya tambahan. Riba izah zada wa'ala, sesuatu itu riba apabila ia bertambah atau meninggi. Dalam mengartikan rumusan riba berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu tambahan atau ziyadah. Istilah riba yang dipakai sebagai pegangan adalah tambahan tanpa imbalan yang diisyaratkan kepada salah satu antara kedua belah pihak yang melakukan muamalah utang piutang atau alat tukar menukar barang. Yang keempat, riba dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, riba fadl, tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kedua, riba qard, meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi yang meminjami. Yang ketiga, ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual. Pembeli menjualnya kepada orang lain. Dan terakhir, riba nasiyah, tukar menukar dua barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri oleh yang meminjam. Pemanfaatan harta riba. Yang pertama, mereka berpendapat harta riba yang terlanjur kita dapatkan harus diinfakkan dalam kepentingan masyarakat umum dan yang tidak terhormat, semacam pembangunan jalan raya, jembatan, jamban umum, atau yang serupa. Tidak dibenarkan untuk membangun masjid atau diberikan kepada fakir miskin. Ada pendapat yang kedua, mereka berpendapat harta riba harus kita salurkan kepada kegiatan-kegiatan sosial, baik kegunaannya yang dirasakan oleh masyarakat umum, semisalnya pembangunan madrasah, atau hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, misalnya dibagikan kepada fakir miskin. Bunga bank. Bank atau perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit atau jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Menurut bentuk hukumnya, bank di Indonesia atau bank-bank negara, bank-bank pemerintah daerah, bank-bank swasta nasional, bank asing campuran, dan bank milik koperasi. Di antara pekerjaan yang dikelola bank,
Maka yang menjadi topik pembahasan dalam fikih adalah masalah bunga yang sebab secara umum tujuan usaha bank adalah memperoleh keuntungan dari pedagang kredit. Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama-ulama modernis mempunyai pendapat yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mereka. Bank bebas bunga, perbankan syariah atau perbankan Islam ada suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem didasari oleh larangan dalam agama Islam yang menganut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya usaha yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak islami, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Bank Islam yang populer dengan sebutan bank bebas bunga dari dimensi kesejahteraan, mengapa ia lahir adalah merupakan perwujudan dari penolakan sebagian umat Islam terhadap bank konvensional yang menjalankan praktek berdasarkan sistem ribawi atau bunga, karena hal itu sangat jelas dilarang oleh Allah. Jenis-jenis kredit yang diberikan bank Islam. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah bank menyediakan modal berupa kredit, investasi, atau modal kerja, atau kedua-duanya pengusaha menjalankan bagian usaha. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah kongsi bank dan pengusaha sama-sama menyediakan modal dan juga memutar usahanya. Yang ketiga, murabahah. Murabahah adalah semacam usaha yang mirip dengan kredit, pemberian barang atau sewa. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum